Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Halo, karena alasan kesehatan, hari ini Bang Nobar belum bisa membacakan cerita. Mohon izin Bang Nobot yang bacakan. Bab 867. Sebuah pukulan keras menghantam tubuh eksperimen Wan. Tubuh Leon mendarat dengan mantap di tanah dan dengan hati-hati dia mengamati monster itu. Setelah memastikan kalau monster itu benar-benar mati, dia pun menghela nafas lega. Meskipun tadi jantung monster itu sudah hancur, tapi monster itu masih bisa terus bertarung. Makhluk seperti itu memang jauh melebihi kognisi orang biasa. Tapi untungnya, otak masih menjadi organ vitalnya. Selama otaknya mati, monster itu juga akan mati. Seandainya setelah tadi Leon menghancurkan otak monster itu namun dia tetap tidak bisa membunuh monster itu, maka Leon sudah bersiap-siap untuk melarikan diri demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Sejujurnya, meskipun monster ini telah kehilangan kesadarannya dan tidak memiliki pengalaman tempur sama sekali, tetapi dengan tubuhnya yang kuat dan kecepatannya yang sangat cepat, maka jangankan orang biasa, bahkan kalaupun master alam bawaan lainnya yang bertemu dengannya, master alam bawaan itu mungkin akan mati di tangan monster itu. Bahkan seandainya tadi Leon sedikit ceroboh, dia pasti akan terluka parah kalau terkena tamparan monster itu. Kecuali dia memegang senjata ilahi yang bisa dengan mudah menembus sisik di tubuh monster itu. Akan sulit bagi master alam bawaan biasa untuk menembus pertahanan monster itu, bahkan dengan ki sejati sekalipun. Leon pun memberi isyarat ke kamera di sudut untuk memberi tanda bahwa pertempuran telah berakhir. Namun yang terjadi adalah 4 pintu lagi terbuka pada saat bersamaan. Satu-satunya pintu yang tidak terbuka adalah pintu tempat Leon berjalan masuk sebelumnya. Hati Leon terkejut. Ada apa ini? Tepat ketika Leon masih merasa terkejut, raungan besar datang dari 4 lorong pada saat yang bersamaan dan kemudian dia melihat 4 sosok merangkak keluar dari lorong. Keempat sosok itu tidak berjalan, tapi memanjat. Secara mengejutkan, ternyata yang keluar ada 4 monster lainnya. Berbeda dengan monster yang sudah dibunuh olehnya sebelumnya, meskipun monster sebelumnya juga bukan manusia, tapi setidaknya masih mempertahankan postur humanoid. Namun keempat monster ini sedikit pun tidak memiliki postur manusia. Tangan dan kaki mereka telah berubah menjadi cakar yang tajam dan seluruh tubuh mereka juga ditutupi dengan sisik, terutama di bagian kepala. Mata mereka yang terbuka memiliki pupil vertikal dan mulut mereka yang besar memperlihatkan 2 baris gigi yang tajam. Giginya terlihat seperti gigi hiu. Keempat monster itu berjalan keluar dari lorong. Tatapan mereka tidak langsung tertuju pada Leon, tetapi pada sosok eksperimen Wan yang terbaring di genangan darah. Air liur menjijikkan mengalir dari sudut mulut mereka, seolah-olah di mata mereka, itu adalah makanan yang paling enak. Entah apakah karena mereka waspada satu sama lain, namun keempat monster itu tidak segera menerkam mayat eksperimen Wan, tetapi hanya saling memandang. Pada akhirnya monster yang paling dekat dengan eksperimen Wan bergegas lebih dulu. Dia mengulurkan cakar depannya yang tajam dan merobek sisik yang sudah patah di dada eksperimen Wan dengan satu cakarnya. Dia mengeluarkan jantung eksperimen Wan yang sudah hancur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat hal ini, 3 monster lainnya segera bergegas menghampiri. Mereka membuka mulut besar mereka dan menggigitnya secara langsung. Sisik kokoh eksperimen Wan terlihat seperti bubur kertas di bawah gigi monster-monster ini. Sisik itu langsung digigit berkeping-keping hingga menimbulkan suara berderak. Hanya dalam beberapa saat, mayat eksperimen Wan sudah menjadi berantakan dengan banyak tempat yang memperlihatkan tulang putih di mana-mana. Tulang-tulang yang tampaknya kokoh itu, di bawah gigi para monster ini, langsung hancur seperti permen lollipop. Ralph terkejut. Kekuatan menggigit dari para makhluk subjek eksperimen ini terlalu mengerikan. Kalau hanya ada 1 atau 2 monster, mungkin Leon masih memiliki kesempatan. Tetapi kalau ada 4 monster di sini,
bisakah Leon menghadapinya? Ralph berkata dengan cemas. Patriark, tidak peduli seberapa kuat Tuan Wood, dia tidak akan bisa menjadi lawan monster-monster itu. Cepat buka pintunya dan biarkan dia keluar. Dia benar-benar khawatir begitu monster-monster ini selesai mencabik-cabik mayat eksperimen Wan, mereka akan melancarkan serangan sengit ke Leon. Namun setelah kata-kata Ralph selesai diucapkan, suara acuh tak acuh Liu Wei terdengar di telinganya, sudah terlambat. Begitu pintu terbuka, makhluk eksperimen ini akan segera keluar dan jika salah satu dari mereka bisa meloloskan diri, seluruh pangkalan akan menderita. Ralph melotot marah. Para penjahat ini, mereka benar-benar berencana untuk membunuh Leon. Kamiao juga membuka mulutnya dan tertawa. Hehe, Ralph, kau tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Wood ini bisa membunuh eksperimen Wan dan kekuatannya sudah terbukti. Kekuatan keempat monster yang ada di sana tidak sebaik eksperimen Wan. Jadi seharusnya keempat monster itu tidak akan bisa menyakitinya. Hati Ralph membeku. Tidak bisa menyakitinya. Kalau keempat monster itu maju satu persatu, tentu saja dia percaya kalau Leon akan bisa menghadapinya. Tetapi keempat monster itu maju secara bersamaan dan Leon sudah menghabiskan banyak kekuatan untuk menangani eksperimen Wan. Dia tidak punya waktu untuk istirahat, jadi bagaimana dia bisa menghadapi keempat monster ini? Ini adalah rencana yang disusun untuk membunuh Leon. Ralph merasa sedikit bingung, kenapa Kamiao melakukan hal ini? Apakah karena dia khawatir kalau Ralph memiliki master seperti Leon di sisinya, maka itu akan mengancam keluarganya? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Kamiao benar-benar tidak memiliki pikiran seperti itu. Tidak masalah baginya apakah Ralph memiliki master seperti Leon di sisinya atau tidak. Setidaknya sekarang dia memiliki beberapa seniman bela diri super di sekitarnya yang melampaui Gumen. Jadi dia benar-benar tidak terlalu peduli tentang hidup atau mati Leon. Orang yang benar-benar menginginkan kematian Leon adalah Liu Wei. Alasannya juga sangat sederhana. Leon membunuh Gumen dan menghancurkan rencana pria besar dan pria besar itu adalah pendukung terbesarnya di keluarga K. Ketika pria besar itu mengungkapkan kalau dia ingin membunuh Leon, Liu Wei tidak ragu-ragu untuk merumuskan rencana sempurna ini. Dia bersikap seolah-olah dia ingin untuk memverifikasi kekuatan tempur Leon dan pejuang genetik, tetapi pada kenyataannya dia bertekad untuk membunuh Leon. Kalau Leon benar-benar bisa lolos dari keempat monster ini, dia percaya bahwa pada saat itu, bahkan Patriark Kamiao tidak akan bisa mentolerir keberadaan pria sekuat itu. Pada saat itu, dia tidak perlu melakukan hal lain karena Kamiao sendiri pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh pria ini. Bahkan Ralph juga mungkin akan ikut disingkirkan. Sebagai patriark keluarga K, Kamiao tidak akan mungkin membiarkan kekuatan tempur orang-orang yang ada di bawahnya melampaui kekuatannya sendiri. Tentu saja, ketika Liu Wei melihat keempat monster itu sedang menatap Leon, Liu Wei tidak berpikir kalau Leon akan bisa keluar dari ruang tertutup ini dalam keadaan hidup-hidup. Dalam waktu singkat, jasad eksperimen Wan telah dimakan oleh keempat monster itu dan bahkan tulangnya sudah digigit dan ditelan ke dalam perut. Tubuh keempat monster itu juga berubah saat ini, mereka berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamiao bertanya dengan ekspresi takjub, apakah keempat monster itu berkembang? Liu Wei menjawab dengan penuh semangat, benar, bos. Rupanya daging dan darah dari eksperimen Wan adalah tonik yang bagus untuk mereka. Sebenarnya Liu Wei juga tidak menyangka kalau keempat monster itu, yang juga sudah disuntik dengan obat genetik, akan bisa berevolusi setelah saling melahap. Hati Ralph benar-benar dingin. Awalnya, keempat monster itu saja sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang Leon harus menghadapi 4 monster yang berevolusi pada saat yang sama. Bagaimana mungkin Leon masih bisa bertahan? Hanya saja meskipun dia sudah tahu akan seperti apa hasil akhirnya, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tiba-tiba terdengar suara mendesing dan dalam sekejap, monster yang sudah melahap jantung eksperimen Wan bergegas menuju ke arah Leon terlebih dahulu. Bab 868. Sosok Leon bergerak untuk menghindari serangan monster itu.
Tapi monster kedua sudah menerkam dan meraih wajah Leon dengan satu cakarnya. Leon segera mengambil langkah taiksu dan tubuhnya bergerak 3 langkah secara horizontal untuk menghindari serangan monster kedua. Tetapi 2 monster terakhir yang tersisa juga menerkam Leon pada saat yang bersamaan. Ketika sampai pada titik ini, Leon telah menyadari bahwa ini sama sekali bukan ujian sederhana. Orang-orang dari klan K benar-benar ingin membunuhnya. Hanya saja dia masih merasa sedikit bingung, kenapa pihak lain melakukan ini kepadanya. Apakah mereka tahu siapa dia? Tetapi bahkan kalaupun klan K benar-benar ingin membunuhnya, mereka tidak harus menggunakan cara seperti ini, bukan? Di ruang tertutup semacam ini, pasti ada beberapa senjata ampuh. Hanya perlu 1 putaran pemberondongan untuk membunuh Leon. Bahkan kalaupun Leon memiliki 9 nyawa, tetap saja dia tidak akan bisa menghindari pemberondongan senjata api. Mungkinkah orang yang ingin membunuhnya bukanlah Kamiao? Dan Kamiao memang murni hanya ingin melihat sampai di mana batas kemampuannya. Memikirkan wajah acuh tak acuh Liu Wei sebelumnya, Leon samar-samar merasa bahwa semua ini mungkin terkait dengan pria itu. Hanya saja Liu Wei tidak memiliki keluhan dengannya, jadi untuk apa Liu Wei ingin membunuhnya? Semua jenis pikiran melintas di dalam hatinya. Leon menggunakan kecepatannya secara ekstrim dan terus-menerus untuk menghindari serangan keempat monster. Untungnya, ruangan ini cukup besar sehingga dia bisa menggunakan keahliannya sesuka hatinya. Melihat penampilan panik Leon yang dikejar oleh 4 monster, mata Liu Wei menunjukkan senyum tipis. Berdasarkan momentum ini, dia merasa kalau Leon tidak akan bisa bertahan lama. Kamiao juga melihat situasi Leon dan tahu kalau Leon pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jadi dia menoleh ke arah Liu Wei dan bertanya, apa yang selanjutnya akan kau lakukan dengan para monster itu? Kekuatan membunuh dari para monster ini terlalu kuat. Dia tidak ingin mengirim beberapa pejuang genetik yang kuat di sekitarnya untuk membunuh para monster dan membersihkan kekacauan ini. Liu Wei tahu apa yang dikhawatirkan Kamiao dan buru-buru berbicara. Bos, jangan khawatir, setelah pertempuran selesai, kita hanya perlu melepaskan gas beracun yang cukup untuk membunuh para monster itu. Kamiao mengangguk, itu bagus. Ralph memandang Kamiao dengan rasa sakit hati dan berseru tertahan, Patriarka. Kamiao menghiburnya dengan bersikap prihatin, Ralph, maafkan aku akan membiarkan Carmen mengikutimu. Namun Ralph dapat dengan jelas melihat kalau tatapan matanya acuh tak acuh. Dia tahu bahwa setelah Leon tamat, di masa depan dia pasti akan jatuh ke dalam kendali mutlak Kamiao. Pada saat ini, ada seruan dari samping, "Hei, kenapa layarnya berubah menjadi hitam?" Semua orang menoleh untuk melihat dan benar saja, mereka melihat salah satu layar berwarna hitam. Liu Wei menjawab dengan acuh tak acuh. Sepertinya ada kamera yang hancur. Mereka melihat kamera lain dan menemukan kalau salah satu monster baru saja menggores dan menghancurkan salah satu kamera. Dan sosok Leon dalam gambar itu bahkan menjadi semakin buruk. Berkali-kali dia nyaris ditangkap oleh monster. Pada saat ini, kamera lain dihancurkan oleh monster, tetapi untungnya, mereka memasang lebih dari selusin kamera di dalam arena pertandingan. Jadi 2 kamera yang rusak itu tidak berarti apa-apa. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras di layar dan bahkan mereka semua merasakan guncangan, seolah-olah ada gempa bumi. Seluruh layar pun berkedip-kedip lalu pada akhirnya gambar yang ada layar itu benar-benar menghilang. Kamiao mengerutkan keningnya, apa yang terjadi? Liu Wei memegang dagunya dengan satu tangan dan membuat penilaian. Sepertinya peralatan kontrol utama telah dihancurkan oleh para monster dan tampaknya kekuatan para monster yang sudah berevolusi ini telah melampaui kekuatan eksperimen One. Peralatan kontrol utama dipasang di paduan dan sekarang karena peralatan kontrolnya telah dihancurkan, maka pasti paduan yang melindungi peralatan kontrol utama juga sudah dihancurkan. Mereka telah melakukan eksperimen sebelumnya dan mendapatkan kesimpulan kalau kekuatan eksperimen One tidak mampu menembus paduan di bagian itu. Alis Kamiao berkerut, dia sedikit khawatir kalau pintu paduan bisa didobrak oleh keempat monster itu. Pada saat ini,
Seorang anggota staf pangkalan buru-buru berlari masuk dan berkata kepada Liu Wei dengan wajah panik, "Profesor Liu, ini tidak baik." Liu Wei mengerutkan keningnya, "Ada apa?" Dia tidak berpikir kalau keempat monster itu akan mampu mendobrak pintu paduan. Anggota staf berkata dengan ekspresi cemas, "Kami memiliki sejumlah besar personel yang tiba-tiba jatuh sakit karena demam." Liu Wei bertanya kembali, "Sejumlah besar? Berapa banyak tepatnya?" Untuk sesaat Liu Wei tertegun, bagaimana bisa para personel jatuh sakit karena demam pada saat yang bersamaan? Anggota staf menjawab, "Lebih dari selusin orang telah jatuh pingsan dan personel lainnya juga terus saja jatuh sakit." Ekspresi wajah Liu Wei langsung menjadi sangat berubah. Kondisi pangkalan sangat baik dan tindakan sanitasi yang ada di sini bahkan tergolong ke dalam kelas 1. Dia telah berada di pangkalan selama lebih dari setengah tahun dan selama itu jarang sekali dia mendapati para personel jatuh sakit, apalagi sampai pingsan karena demam skala besar ini. Miao yang menjadi patriark keluarga K, langsung membuat penilaian untuk pertama kalinya, ini bukan penyakit, ini keracunan. Dan tatapan matanya langsung tertuju pada Ralph. Kecuali Ralph dan Leon, orang-orang yang ada di sini sering keluar masuk markas, jadi tidak mungkin mereka berkaitan dengan hal ini. Melihat tatapan mata Miao, Ralph juga tertegun. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dengan satu tangan dan bertanya dengan sangat marah, "Patriark K, apakah kau mencurigaiku?" Miao mendengus dingin, "Tentu saja tidak, tapi bagaimana dengan Tuan Wood?" Ralph meraung marah. "Tidak mungkin Tuan Wood yang melakukannya. Kalau benar-benar Tuan Wood yang melakukannya, kenapa kita baik-baik saja?" Miao dan yang lainnya juga tercengang. Benar juga, Leon berada di sisinya dan yang lainnya. Kalau memang Leon yang melakukannya, bagaimana bisa dia dan yang lainnya masih baik-baik saja? Namun pada saat ini, salah satu orang di sebelah Miao langsung jatuh. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Setelah itu orang kedua jatuh. Orang ketiga juga jatuh. Dan dalam sekejap, beberapa peneliti dari pangkalan sudah jatuh ke tanah satu demi satu. Wajah mereka merah dan dahi mereka panas. Ini sangat mirip dengan gejala demam. Bahkan Ralph juga merasa sedikit lemas. Miao mendengus dingin. Meskipun pada saat ini tidak ada bukti langsung, tetapi Miao, yang merupakan patriark keluarga K, langsung menunjukkan kekejamannya dengan memberikan instruksi. "Jangan tunggu sampai ada hasilnya, segera suntikkan gas beracun." Liu Wei melangkah maju dan langsung menekan tombol merah dengan satu tangan. Ralph masih berusaha menahan. "Patriark, kalau benar Tuan Wood yang meracuni kita dan kau membunuhnya dengan gas beracun, lalu siapa yang akan mendetoksifikasi kita?" Dia masih tidak percaya kalau semua ini adalah perbuatan tangan Leon. Tangan Liu Wei yang baru saja akan menekan tombol merah juga menegang. Benar juga, kalau ini benar-benar racun yang disebarkan oleh Leon, lalu bagaimana kalau mereka tidak bisa mendapatkan penawarnya? Yang lain juga saling melirik dan mereka semua melihat rasa khawatir di mata satu sama lain. Sampai sekarang mereka tidak tahu jenis racun apa racun ini. Tetapi karena racun ini bisa menjatuhkan begitu banyak orang secara diam-diam dalam waktu yang sangat singkat, maka jelas ini bukan racun biasa. Dan kalau ini benar-benar racun yang mematikan dan tidak ada cara untuk menemukan penawarnya, bukankah itu artinya mereka semua harus dikuburkan secara bersama-sama? Bab 869. Racun yang diderita kerumunan orang itu memang perbuatan Leon. 3 hari yang lalu, ketika dia menyadari bahwa Liu Wei adalah pengkhianat yang dia cari, dia ingin menyusup ke pangkalan militer kiamat. Panggilan telepon dari Ralph membuatnya menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk memasuki pangkalan kiamat. Jadi malam itu, dia meminta Liu Xiaohong
untuk membeli beberapa bahan baku pembuatan obat dan menemukan tempat rahasia untuk menyiapkan obat yang tidak berwarna dan tidak berbau ini. Toksisitas racun ini tidak kuat dan tidak akan menyebabkan kematian, tetapi sangat menular. Racun ini hanya perlu ditaburkan sedikit di udara, lalu bisa dengan mudah menyebabkan keracunan. Sekali diracuni, seluruh tubuh akan menjadi lemas dan lemah, dan kondisi ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, korbannya akan pulih dengan sendirinya. Menurut rencana Leon sebelumnya, ketika dia memasuki pangkalan, diam-diam dia akan menyebarkan racun itu ke udara. Dan ketika persaingan antara dirinya dan prajurit genetik selesai, racun itu pasti sudah bereaksi dan akan menyebabkan kekacauan di pangkalan. Pada saat itu, dia akan mengambil keputusan untuk menangkap Liu Wei. Tapi yang tidak dia duga adalah setelah dia membunuh 1 monster, ternyata keluarga K melepaskan 4 monster lagi dengan tujuan untuk membunuhnya. Dan ketika racun itu menyerang, patriark keluarga K, yaitu K Miao, adalah orang pertama yang mencurigainya dan bahkan memerintahkan Liu Wei untuk melepaskan gas beracun di ruang duel. K Miao bukan hanya ingin membunuh ke-4 monster itu, tetapi dia juga ingin meracuni Leon bersama-sama dengan ke-4 monster itu. Melihat gas beracun yang keluar dari segala arah, hati Leon tidak memiliki banyak kemarahan. Dia justru merasa sedikit kagum dengan reaksi keluarga K. Namun, dia juga merasakan kalau efek racunnya sudah mulai bekerja. Dan kalau dia tidak menemukan kesempatan untuk pergi dari sini, maka itu akan menjadi masalah besar ketika orang-orang dari keluarga K kembali pulih. Kamera pengawasan di ruang duel telah dihancurkan oleh ke-4 monster di bawah bimbingannya. Dan dia sudah memastikan kalau orang-orang yang berada di ruang pemantauan sama sekali tidak bisa melihat situasi di sini. Tanpa ragu-ragu, Leon dengan santai mengeluarkan pil penawar racun dari lengannya dan memasukkannya ke mulutnya. Seketika aura yang kuat langsung meledak di tubuhnya. Ke-4 monster yang hendak menerkam Leon secara naluriah berhenti ketika mereka merasakan aura ini. Meskipun mereka telah kehilangan kewarasan mereka, namun naluri antara hidup dan mati mereka masih ada. Dan aura yang memancar dari tubuh Leon saat ini membuat mereka merasakan aura kematian. Leon tidak menyangka kalau para monster ini masih mengenal rasa takut. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan ke-4 monster ini. Melihat gas beracun yang semakin banyak, dia mengangkat salah satu tangannya dan cahaya pedang yang menyilaukan pun menyala. Dia langsung menebas ke arah gerbang paduan dengan 1 tebasan pedang. Terdengar suara yang keras dan di bawah tebasan ki pedang tajam ini, pintu paduan pun terbelah. Leon mengambil kesempatan ini untuk meledakkan pukulan berat lainnya, dan kekuatan tinju yang keras itu menghantam pintu paduan sehingga mengakibatkan pintu paduan yang telah dibelah-belah pedang ki menjadi benar-benar hancur oleh kekuatan tinju ini. Segera gas beracun menyebar keluar, namun Leon tidak segera keluar, tetapi malah mundur ke belakang dan memberi jalan bagi ke-4 monster itu. Monster-monster itu menatap Leon, dan Leon juga menatap mereka. Sepertinya mereka sedang memikirkan apakah akan makan makanan lezat yang ada di depan mereka terlebih dahulu, atau pergi keluar untuk makan lebih banyak lagi makanan lezat. Namun, setelah ragu-ragu kurang dari 1 detik, monster-monster itu dengan cepat bergegas keluar. Mereka telah kehilangan kewarasan mereka, dan yang tersisa dari mereka adalah nafsu makan yang sangat besar. Seandainya yang tersisa di sini hanya Leon, maka meskipun mereka dikejutkan oleh aura kuat yang dipancarkan oleh Leon,
Namun saat perut mereka menjadi semakin lapar, keinginan untuk makan akan mengalahkan ketakutan akan hidup dan mati, dan mereka pasti akan menerkam Leon. Tetapi ketika ada pilihan lain, monster-monster itu langsung melepaskan serangan mereka pada Leon dan bergegas keluar dengan terburu-buru. Di ruang pemantauan, semua orang masih saling menatap satu sama lain. Namun tiba-tiba terdengar ledakan keras dan kemudian melalui peralatan pemantauan di luar ruang duel, mereka melihat secara sekilas bahwa pintu paduan itu hancur berantakan. Segera setelah itu mereka melihat 4 monster tertutup sisik bergegas keluar dan sejumlah besar gas beracun menyebar di sepanjang pintu paduan yang rusak. Ekspresi wajah Kamiao tiba-tiba berubah. Ekspresi tubuhnya sedikit lemah dan lemas. Namun ketika Kamiao melihat para monster subjek eksperimen itu bergegas keluar, dia langsung meraung marah pada Liu Wei. "Profesor Liu, bukankah kau tadi meminjamin kalau pintu ruang paduan itu tidak akan bisa didobrak oleh para monster itu?" Para monster itu adalah senjata perang menentukan yang dapat membunuh seniman bela diri alam bawaan, bahkan di waktu normal. Begitu mereka terlepas dari kendali, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar. Apalagi pada saat ini di mana ada banyak orang di pangkalan yang telah diracuni. Wajah Liu Wei juga menjadi pucat. Paduan di ruang duel terbuat dari bahan khusus dan sangat berat. Sebelumnya melepaskan subjek eksperimen, dia sudah melakukan banyak percobaan dan menurut perkiraannya tentang para monster itu, bahkan kalaupun para monster itu telah berevolusi sedikit, mereka tidak akan mungkin bisa menembus gerbang paduan. Tetapi dengan fakta di depannya ini, apalagi yang bisa dia katakan? Saat ini dia tidak tahu apakah salah satu monster yang menghancurkan peralatan pemantauan atau kamera ada alasan lain. Namun gambar di layar pemantauan sudah kembali menjadi gelap. Semua orang yang ada di ruang pemantauan tampak ketakutan. Mereka semua sudah melihat kekuatan para monster itu dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu para monster itu bergegas ke sini, maka itu pasti akan menjadi bencana yang menghancurkan. Kamiao yang duduk di kursi langsung memberikan perintah. "Aktifkan peringatan khusus dan suruh pasukan penjaga segera masuk. Selain itu, segera beritahu semua pejuang genetik yang ada di pangkalan untuk menghabisi monster-monster itu dengan sekuat tenaga." Semua orang mulai bergerak dan menyibukkan diri. Bahkan meskipun mereka merasa lemas, namun mereka tetap harus melakukan yang terbaik saat ini. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Saat ini entah siapa yang bertanya dengan suara lemah, "Patriark, apakah kau ingin mematikan gas beracun ini?" Kamiao meraung kesal. "Tentu saja, semua monster sudah pergi. Apakah kau mau menunggu sampai kau meracuni semua orang baru? Barulah kau mematikan gas beracun itu?" Wakil Profesor Liu buru-buru melangkah maju dan mematikan saklar gas beracun. Kamiao melirik Liu Wei yang pucat dan mendengus dingin. "Profesor Liu, berapa lama pintu ruang pemantauan ini bisa bertahan?" Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah kalau penjaga yang ada di luar dan para pejuang genetik tidak datang tepat waktu. Saat ini hanya ada satu orang yang paling kuat di sisinya, yaitu Tu Mu. Lagi pula ini adalah bagian dalam pangkalan. Jadi sebenarnya tidak perlu ada begitu banyak pasukan penjaga sama sekali. Tuan Mu sendiri ada di sini, dan tentu untuk berjaga-jaga atas Leon. Tetapi sekarang menurutnya Leon sudah mati. Jadi, begitu para monster itu bergegas masuk, tidak akan ada cara untuk melawan
para monster itu selain dengan mengandalkan Tu Mu saja. Liu Wei berkata dengan penuh percaya diri, "Bos, yakinlah, pintu ruang pemantauan ini lebih kuat dari pintu paduan ruang duel. Bahkan kalaupun keempat monster itu bergegas ke sini, tidak akan mungkin bagi mereka untuk menghancurkan pintu ini. Selain itu, dengan karakteristik dari para monster itu, seharusnya mereka sudah bergegas keluar pada saat ini." Namun begitu Liu Wei menyelesaikan kata-katanya, terdengar sebuah ledakan keras di seluruh gerbang paduan hancur terbuka. Bab 870. Wajah Liu Wei tiba-tiba terasa panas dan membara. Kepercayaan diri yang selalu tinggi saat ini langsung runtuh dalam sekejap. Tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat, bukan? Kami Yao tidak mau membuang-buang energinya untuk memarahi Liu Wei. Dia langsung melihat ke pintu dengan waspada. Kalau para monster itu benar-benar masuk, apakah Tu Mu bisa melindunginya dan membawanya untuk melarikan diri? Tu Mu yang disematkan oleh Kami Yao juga berdiri di depan tubuh Kami Yao untuk pertama kalinya dan melihat ke pintu dengan sikap waspada. Yang lainnya juga melihat ke pintu dengan tatapan ngeri. Tetapi ketika debu logam menghilang, tidak ada monster yang berdiri di depan pintu, tetapi sesosok tubuh berjalan masuk. Semua orang tercengang. Mungkinkah pejuang genetik yang menyelamatkan mereka telah mati? Tapi dengan segera semua orang melihat wajah orang yang datang. Leon. Ternyata yang datang adalah Leon yang bertarung dengan 4 monster. Anak itu bahkan belum mati. Tetapi tatapan dingin dari mata Leon, semua orang merasakan hawa dingin menghantam mereka. Mereka tidak akan lupa bahwa banyak dari mereka yang hadir berencana barusan untuk membunuh Leon. Sekarang keempat monster tidak bisa membunuhnya, dan gas beracun juga tidak bisa meracuninya. Saat ini balas dendam macam apa yang akan dilakukan oleh Leon? Ralph juga merasakan kemarahan Leon dan berusaha menjelaskan. "Tuan Wood, dengarkan aku. Kami Yao yang memerintahkan pelepasan gas beracun aku. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia sudah disela oleh Leon. Jenderal, aku percaya padamu." Ralph segera menghela nafas lega. Selama Leon percaya pada dirinya sendiri itu bagus. Dia sangat enggan mengeluarkan kartu as terbesarnya sampai dia harus melakukannya. Bahkan kalaupun dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan pernah bisa membuat Leon setia padanya. Segera kalimat Leon berikutnya menghancurkan semua ilusi Ralph. Leon menghela nafas pelan. "Seandainya Jenderal tidak meracuniku, itu akan jauh lebih baik." Semuanya telah sampai pada titik ini dan Leon terlalu malas untuk terus berpura-pura. Ekspresi Ralph membeku. Meracuni? Mungkinkah Leon sudah tahu kalau dia diracuni dengan racun cinta? Wajah Ralph menjadi muram saat dia bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Leon tersenyum. "Jenderal mungkin tidak tahu kalau sebenarnya aku adalah seorang tabib." Ralph tercengang. "Jadi, racun di tubuh kami juga disebabkan olehmu?" Ada sedikit kemarahan di mata Ralph, semacam kemarahan karena telah dipermainkan. Leon menjawab dengan tegas, "Ya." Ralph menanyakan hal yang membuatnya merasa penasaran. "Kenapa kau melakukan itu?" Leon jelas tahu kalau dia telah diracuni. Tetapi Leon dengan sukarela membantu dirinya sendiri, dan sekarang sepertinya dia datang ke sini dengan sepenuh hati. Tetapi kenapa dia melakukannya? Apa untungnya baginya? Leon tersenyum sedikit. "Coba ku tebak." Tubuhnya tiba-tiba melangkah maju, dan saat tubuhnya melangkah keluar, beberapa pedang Qi keluar dari tubuhnya dan menembak ke arah semua orang.
Kamiau berteriak terkejut, dan dia langsung bersembunyi di balik punggung Tu Mu. Pejuang genetik yang sangat dia harapkan itu meraung marah, dan permukaan tubuhnya langsung ditutupi dengan kristal es biru. Dia bahkan menembak Leon untuk melawan pedang Ki Leon yang menderu. Pedang Ki tajam itu menembaki tubuhnya membuat suara tajam. Tetapi tidak ada satupun pedang Ki yang menembus lapisan pelindung es di permukaan tubuhnya. Leon mencibir. Apakah ini kemampuan yang sudah dirancang? Memang benar kemampuan ini lumayan hebat. Tetapi ini saja tidak cukup. Lalu tanpa menunggu Tu Mu mendekat dengan satu gerakan pedang panjang yang sepenuhnya dipadatkan oleh Ki sejati muncul di tangannya, dan dia membalas Tu Mu dengan pedang Ki itu. Tu Mu meraung marah, tangannya disilangkan melintasi kepalanya, seolah-olah dia akan melawan pedang Leon. Tetapi bagaimanapun juga dia meremehkan kekuatan Leon. Meskipun lengannya bisa memblokir pedang brilian Leon, namun sosok Leon sudah mendatanginya, dan Leon langsung meninju jantungnya. Itu adalah pukulan yang lebih cepat dan lebih kuat dari naga yang memecah fajar. Pada awalnya bahkan Ni Hong, yang telah berkultivasi dan mencapai alam bawaan ketujuh, dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Apalagi hanya Tu Mu, seorang pejuang genetik yang hanya mengaktifkan kemampuan atribut esnya. Tinju yang marah itu langsung menghancurkan pelindung es di permukaan tubuh Tu Mu, dan kekuatan tinju yang menakutkan itu semuanya tenggelam ke dalam tubuh Tu Mu dan menghancurkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terbang lurus ke belakang dan terbanting keras ke layar yang ada di belakangnya dan menghancurkan layar itu hingga berkeping-keping. Melihat Leon membunuh Tu Mu, prajurit terkuat di sini dengan satu pukulan, mata Kamiau berkontraksi. Dia selalu merasa bahwa pejuang genetik yang ada di sampingnya ini sudah cukup untuk melawan seniman bela diri alam bawaan. Tetapi sekarang tampaknya dalam menghadapi seniman bela diri yang benar-benar kuat, kekuatan Tu Mu ini masih belum cukup. Pada saat ini desahan Leon datang ke telinga Kamiau. Ini sudah berakhir. Dan beberapa pedang Ki kembali keluar dari tubuh Leon dan langsung menembus tubuhnya. Bukan hanya Kamiau yang terkena tikaman pedang Ki, tetapi bahkan Ralph juga menatap jantungnya yang berdarah-darah dengan takjub dan langsung jatuh. Di matanya terlihat tatapan yang penuh dengan keengganan. Tetapi dia berpikir, kalau dia telah menguasai Leon, tetapi siapa yang akan mengira kalau ternyata di akhirnya dia baru mengetahui bahwa dia sangat bodoh. Di tempat kejadian, satu-satunya orang yang belum jatuh adalah Liu Wei. Melihat orang-orang di sekitarnya satu persatu ditusuk oleh pedang Ki yang tak terlihat, Liu Wei tertegun seperti orang bodoh. Awalnya dia berpikir, karena dia sudah menyinggung seniman bela diri yang menakutkan ini, maka dia pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan kalau tidak ada rasa sakit di tubuhnya. Sebaliknya, orang-orang di sekitarnya justru terjatuh satu demi satu. Dan saat ini Leon sudah mendatanginya dan menatapnya sambil tersenyum. Secara naluriah, Liu Wei bertanya, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Leon tersenyum dan berkata, "Kau berbakat. Sayang sekali kalau aku harus membunuhmu." Liu Wei tercengang. Berbakat? Mungkinkah orang ini adalah agen rahasia yang ditanam oleh organisasi besar lainnya di sebelah Ralph? Mungkinkah orang ini juga mengincar pengobatan genetik?
Pikiran ini membuat seluruh hatinya merasa lega. Bahkan diam-diam dia merasa bangga. Memang pengetahuan adalah kekuatan dan kehidupan. Bukankah dia bisa bertahan karena formula telah menguasai formula pengobatan genetik? Memikirkan hal ini, Liu Wei benar-benar merasa lega di hatinya dan dengan cepat meminta maaf atas kesalahannya tadi. Tuan Wood, aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Tidak peduli dari organisasi mana Leon berasal, tetapi karena Leon bisa memiliki kekuatan seperti itu, maka menurut Liu Wei status Leon pasti tidak rendah dan kemungkinan besar mereka akan bekerja sama di masa depan. Karena itu dia harus memiliki hubungan yang lebih baik dengan Leon. Leon menggelengkan kepalanya untuk menghentikan permintaan maaf Liu Wei. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Selama kau bekerja sama dengan patuh, aku berjanji kalau kau pasti akan baik-baik saja sekarang. Ikuti aku. Tentu saja di dalam hatinya sebenarnya Liu Wei tidak ingin pergi dari sini. Perlakuan yang diberikan kepadanya oleh keluarga K seperti seorang kaisar. Tetapi sekarang situasinya mendesak dan dia tidak punya pilihan sama sekali. Jadi dia pun mengangguk patuh. Baik. Tanpa ragu-ragu dia mengikuti Leon dan berjalan keluar. Leon bertanya dengan santai, "Adakah dokumen-dokumen lain yang perlu kau bawa?" Liu Wei menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan bangga, "Tidak ada. Semua informasi yang diperlukan ada di sini, di kepalaku. Tuan Wood, yakinlah, aku tidak akan pernah mengecewakan organisasimu." Leon tersenyum tipis. "Tapi aku tidak ingin meninggalkan apapun untuk keluarga K. Kau tahu maksudku, bukan?" Liu Wei tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat dia mengerti kalau Leon ingin menghancurkan semua informasi yang ada di sini. Liu Wei yang sudah membuat keputusan di dalam hatinya segera mengangguk. "Aku mengerti. Tuan Wood, silakan ikut denganku." Kemudian dia berjalan menuju area percobaan bersama Leon. Semua informasi ada di sana. Bab 871. Kota Hades terletak di jantung delta kematian, dikelilingi oleh gurun dan memiliki iklim yang panas. Tetapi pada hari ini, langit dipenuhi dengan awan gelap yang menekan kepala semua orang, sehingga membuat seluruh kota Hades terasa sangat mencekam. Terutama pemilik kota Hades, yaitu keluarga K, bahkan mengirim pasukan penjaga untuk mengepung seluruh kota Hades. Ini membuat orang-orang di sini semakin ketakutan dan semua orang berspekulasi bahwa pasti ada perubahan besar di dalam keluarga K. Di aula kosong pangkalan kiamat, beberapa penjaga dan tentara bersenjata sedang menunggu, dan di tengah aula ada 4 mayat yang dimutilasi. Itu adalah mayat dari 4 subjek percobaan, yaitu keempat monster, masing-masing dengan kepala yang sudah hancur. Hanya mayat tanpa kepala yang tergeletak di sana tanpa suara. Di sebelah 4 mayat itu ada 3 sosok. Seorang pria tua, seorang pria muda, dan seorang wanita. Orang tua itu mengenakan jubah putih dengan rambut yang sudah menipis dan wajah layu. Sepertinya dia bisa melangkah ke alam kubur kapan saja. Tetapi matanya terlihat sangat tajam. Dibandingkan dengan lelaki tua yang energik, penampilan lelaki muda yang ada di sebelah lelaki tua itu sangat tertekan dan tampak mengantuk. Bahkan meskipun ada mayat 4 monster di depannya yang hampir menghancurkan setengah dari pangkalan,
tetap saja hal itu tidak bisa membangkitkan semangatnya. Hanya sesekali ketika dia melirik wanita yang berdiri di belakang lelaki tua itu, seberkas cahaya serakah seolah akan meledak dari matanya yang layu itu. Wanita itu memiliki rambut keriting merah menyala yang secara alami tersampir di belakang kepalanya dan memperlihatkan wajah yang halus dan cantik. Dia mengenakan kemeja lengan pendek biasa berwarna merah dan celana skinny jeans berwarna hitam. Tatapan wanita itu terus tertuju pada mayat keempat monster yang ada di depannya dan dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan pria muda itu. Pada saat ini ada suara langkah kaki di lorong dan kemudian seorang pria kekar berusia 40-an terlihat berjalan keluar dengan seorang pria berjas dan berkacamata. Kedua orang itu langsung pergi ke sisi pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya sudah diperiksa?" Pria paruh baya itu mengangguk, "Sudah." Pemuda itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana hasilnya?" Pria paruh baya itu menganalisis dengan serius. Pintu paduan ruang duel awalnya pertama kali ditusuk oleh pedang Ki dan akhirnya hancur dengan keras. Menilai dari jejaknya, seharusnya bukan para monster yang melakukannya. Kurasa kemungkinan orang yang bertarung dengan monster itu yang melakukannya. Pemuda itu mengangkat alisnya. "Maksudmu, orang itu mungkin tidak mati?" Pria paruh baya itu mengangguk. "Iya." Pria muda itu tidak berbicara lagi, tetapi hanya menatap pria tua itu. Orang tua itu tidak segera berbicara, sepertinya dia sedang melamun. Nama lelaki tua itu adalah Ka Yun, dan dia adalah paman kandung dari Ka Miao, patriark almarhum dari keluarga Ka, dan sekarang menjadi tetua agung dari keluarga A. Dia juga pendukung terbesar Pik. Dialah yang mengirim Guman untuk mengikuti Pik kembali ke keluarga Karon untuk bersaing memperebutkan posisi patriark. Menurut rencana awalnya, pertama-tama dia akan mengendalikan cabang-cabang di bawah keluarga Ka, kemudian mengumpulkan kekuatan cabang dan akhirnya mengosongkan posisi patriark Ka Miao, sehingga putranya yaitu pemuda yang ada di sebelahnya bisa duduk di posisi patriark keluarga Ka. Sangat disayangkan bahwa langkah pertama dari rencana itu dihancurkan oleh Leon. Tapi sekarang tampaknya pemuda yang telah membunuh Guman itu malah sangat membantu mereka. Ka Miao sudah tewas dan bahkan untuk sementara waktu mayatnya tidak utuh. Dan ketika mereka tiba di pangkalan, keempat monster itu sudah dibunuh dengan situasi seluruh ruang pemantauan yang hancur lebur dan tidak ada yang utuh. Yang bisa dia yakini pada saat ini adalah Ka Miao dan Ralph sudah mati. Dan tidak masalah apakah kedua orang itu dibunuh oleh para monster atau oleh pemuda misterius itu. Setelah Ka Miao tewas dan beberapa tetua yang berteman baik dengan Ka Miao juga tewas dalam kekacauan ini, maka seluruh keluarga Ka akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Satu-satunya penyesalannya adalah karena pangkalan ini juga hancur lebur. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berbicara. "Apakah kau sudah menemukan tubuh Profesor Liu?" Pria paruh baya itu berbicara. "Sejauh ini kami belum menemukannya. Menurut pendapatku, hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Profesor Liu benar-benar ditelan oleh para monster, atau yang kedua, Profesor Liu dibawa oleh master misterius itu. Aku pribadi berpikir kemungkinan kedua yang lebih mungkin terjadi." Lelaki tua itu bertanya dengan santai, "Kenapa begitu?" Pria paruh baya itu menjawab, "Xiao Sang baru saja memeriksa database. Semua dokumen yang terkait dengan rumus genetik telah dihancurkan dan Profesor Liu adalah satu-satunya orang di seluruh pangkalan yang bisa melakukan ini. Jadi kurasa Profesor Liu mungkin menghancurkan semua dokumen
di bawah paksaan master misterius itu. Lelaki tua itu kembali menatap pria paruh baya itu dan kemudian pada pria berjas di sebelahnya. Merasakan tatapan lembut lelaki tua itu, pria paruh baya itu tidak bergeming dan hanya menatap lelaki tua itu dengan datar. Tetapi lelaki berjas itu merasakan adanya tekanan besar yang datang dan keringat dingin pun tanpa sadar keluar dari dahinya. Ada keheningan sejenak dan kemudian lelaki tua itu menoleh kepada pemuda yang ada di sebelahnya dan tersenyum. "Carlo, kau menemukan penolong yang baik." Pria yang dipanggil dengan nama Carlo itu tersenyum malu-malu menanggapi perkataan lelaki tua itu. Lelaki tua bernama Kayun itu kemudian berbicara kepada pria paruh baya itu. "Aku setuju dengan apa yang kau katakan sebelumnya, dan aku akan mengizinkan Cold Star-mu untuk ditempatkan di kota Hades." Pria paruh baya itu dengan cepat berkata, "Terima kasih Penatua Agung." "Oh tidak, terima kasih Patriark K." Pria itu adalah Mu Han Sing, pemimpin kelompok tentara bayaran Cold Star. Impian terbesarnya adalah membangun kelompok tentara bayaran Cold Star menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia. Dan untuk menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memiliki posnya sendiri di 3 kota tentara bayaran utama di Delta Kematian. Dan jelas, kota Hades adalah tempat dengan tentara bayaran terbanyak di antara 3 kota besar. Kalau kelompok tentara bayarannya bisa ditempatkan di kota Hades, maka titik awalnya akan jauh lebih tinggi daripada 2 kota lainnya. Ini adalah kegembiraan besar bagi kelompok tentara bayaran manapun, dan terlebih lagi bagi Mu Han Sing yang bertekad membangun kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia. Tetapi bahkan dengan berita bagus semacam ini, wajahnya tetap tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Seolah-olah dia memang sudah mengetahui semua ini. Mendengar perkataan dari Mu Han Sing, Kayun merasa lebih puas lagi dan berkata, "Aku hanya akan menjadi tetua agung dari keluarga K. Posisi patriark akan dipersiapkan untuk Carlo. Kau hanya perlu membantunya di masa depan." Mu Han Sing mengangguk untuk menanggapi, "Baik Tuan." Carlo yang ada di samping merasa sangat gembira. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa semua yang dilakukan ayahnya adalah untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka kalau hari ini akan datang secepat ini. Carlo sedang berpikir di dalam hatinya, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika nanti dia duduk di posisi patriark. Dia melirik wanita yang ada di belakang ayahnya. Dia sudah memutuskan ketika saatnya tiba dia akan meminta ayahnya untuk memberikan kepadanya wanita yang kuat itu. Tetapi apakah ayahnya akan setuju? Di dalam hati Carlo, dia sudah mulai berfantasi tentang wanita itu. Tetapi di permukaan, dia bertanya kepada Kayun dengan wajah serius, "Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan sisi pangkalan ini?" Bab 872. Kayun berpikir sejenak dan menghela nafas ringan. Secara eksternal, mari kita nyatakan ini sebagai kecelakaan eksperimental. Kita tidak boleh membiarkan orang tahu bahwa tanah klan keluarga K telah diserang oleh orang luar. Carlo bertanya, "Bagaimana dengan Profesor Liu?" Liu Wei adalah tulang punggung pangkalan ini. Kalau mereka kehilangan Liu Wei dan kehilangan dokumen-dokumen penting, akan sulit bagi mereka untuk membuat obat-obatan genetik. Kayun berkata dengan dingin, "Terus kirim orang untuk mencarinya dengan sekuat tenaga. Katakan saja, ada subjek eksperimen yang telah melarikan diri. Jadi, untuk mengatasinya, yang terbaik adalah harus membawa kembali Profesor Liu. Kalau kau tidak bisa membawanya kembali,
kau tidak diizinkan untuk meninggalkan delta kematian. Sampai sekarang, Kayun belum bisa mengetahui asal-usul Leon, tetapi dia sudah bisa menebak kalau Leon mungkin orang yang dikirim oleh kekuatan besar untuk merebut formula obat genetik. Karena kalau tidak, dia benar-benar tidak perlu membawa pergi Liu Wei. Hanya saja dia bertanya-tanya, kekuatan mana di seluruh Liga Selatan yang memiliki master seperti itu di tangannya? Carlo akhirnya menyingkirkan ekspresi santainya dan menjawab, "Baik ayah." Kayun melambaikan tangannya dan berkata, "Sekarang pergilah dan lakukan apa yang menjadi tugasmu." Carlo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melupakan wanita berambut merah itu dan dengan segera meninggalkan pangkalan bersama Mu Hansing dan pria berjas itu. Setelah Carlo dan Mu Hansing pergi, Kayun itu bertanya kepada wanita yang ada di sebelahnya, "Berapa banyak salinan ramuan genetik yang masih kau miliki di tanganmu?" Wanita berambut merah itu langsung menjawab, 368 eksemplar. Kemudian dia menambahkan di akhir, semuanya adalah produk dari generasi ketiga dan tingkat keberhasilannya bisa mencapai lebih dari 10%. Kayun bergumam, 10%? Bahkan kalaupun benar-benar berhasil 10%, dengan salinan yang hanya sekitar 300 eksemplar, paling banyak ada 30 atau 40 pejuang genetik yang bisa dibuat. Kalau mereka beruntung, mungkin akan bisa melebihi 50. Kayun jelas mengerti bahwa tidak semua pejuang genetik ini bisa memiliki kekuatan tempur seperti Guman atau wanita di depannya. Kalau pada akhirnya hanya ada 50 prajurit yang sedikit lebih kuat daripada orang biasa, apa gunanya hal itu baginya? Melihat Kayun yang sepertinya sedang berpikir akan sesuatu, wanita itu menambahkan kalimat lain. "Awalnya, Liu Wei sudah menulis formula untuk kami dan hanya perlu untuk diperbarui ke produk generasi ketiga. Sekarang sepertinya sudah terlambat untuk memperbaharui hasil penelitian terbaru." Kayun mendesah pelan. "Kumpulan orang sebanyak mungkin. Kumpulkan orang sebanyak mungkin, meskipun akan jauh lebih lambat. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera laksanakan." Bagaimanapun resep itu bukanlah jaminan kalau formulanya akan berhasil karena banyak hal yang perlu dioperasikan oleh Liu Wei sendiri. Tanpa adanya Liu Wei, bahkan kalaupun dia benar-benar bisa meneliti obat genetik baru, efeknya akan sangat berkurang. Di bawah kendali pribadi Liu Wei saja, tingkat keberhasilannya hanya mencapai 10%. Tanpa Liu Wei, apakah dia masih bisa mencapai data itu? Dia selalu merasa kalau Profesor Liu yang telah dibawa pergi mungkin tidak akan pernah kembali. Pada saat ini di jalan yang jaraknya lebih dari 300 km dari kota Hades, sebuah jeep biasa sedang menuju ke arah tepi laut. Di dalam jeep, Liu Wei duduk di kursi belakang dan bertanya kepada Leon yang ada di samping dengan sangat gelisah. "Tuan Wood, kita mau kemana?" Leon menjawab dengan dingin, "Ke tepi laut." Liu Wei tertegun, "Ke tepi laut? Apa yang akan mereka lakukan di pantai? Mungkinkah kekuatan di belakang Tuan Wood ini tidak ada di Liga Selatan?" Dia benar-benar ingin bertanya kemana sebenarnya Leon akan pergi, tetapi dia merasakan sikap acuh tak acuh Leon. Jadi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Kalau dia benar-benar membuat marah Leon, meskipun Leon tidak akan benar-benar membunuhnya, tetapi kalau Leon memberinya pelajaran di jalan, dia khawatir organisasi di belakangnya tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Leon membawanya keluar dari pengepungan dari pangkalan kiamat, aura pedang yang menakutkan itu bahkan lebih menakutkan daripada plot dalam novel fantasi. Menurutnya, seniman bela diri yang begitu kuat seperti Leon adalah eksistensi yang sangat dihormati di organisasi manapun.
Melihat Liu Wei tidak banyak bertanya, Leon juga tidak mau repot-repot memperhatikannya. Sebenarnya, kalau dia tidak membutuhkan Liu Wei untuk memberikan pengakuan bahwa keluarga Dugu terlibat dalam pengkhianatan, dia pasti sudah sejak lama akan menghancurkan orang ini menjadi beberapa bagian. Formula ramuan genetik itu adalah penelitian Profesor Su selama bertahun-tahun, dan akhirnya hanya ramuan yang ditemukan di makam kuno itulah yang berhasil dikembangkan. Untuk melakukan hal-hal ini, sudah berapa banyak dukungan yang diberikan negara Longteng ke dalamnya. Belum lagi untuk melindungi Profesor Su agar dia bisa menemukan ramuan di makam kuno. Sudah berapa banyak tentara yang tewas. Semua hal ini terkait dengan kekayaan nasional negara Longteng. Dan demi kekuatan Ibu Pertiwi, sudah begitu banyak orang yang merelakan nyawa mereka. Namun, sampah seperti Liu Wei ini justru merasa tidak puas dengan perlakuan tertinggi yang diberikan oleh negara dan mencuri sebagian dari formula lalu pergi bekerja untuk keluarga Ka. Memikirkan perlakuan seperti kaisar yang dinikmati Liu Wei di pangkalan kiamat, dan memikirkan wanita dari semua ras yang dihina olehnya dengan sesuka hati. Leon menghela nafas di dalam hatinya. Keinginan manusia memang tidak pernah terpuaskan. Leon melihat ke langit dan bertanya kepada Abu yang sedang mengemudi, "Berapa lama lagi kita sampai di pelabuhan?" Untuk membajak Liu Wei, Leon bukan hanya menyiapkan racun, tetapi juga diam-diam memberitahu sekte penyihir hantu dan orang lainnya. Dan Shadow lah orang yang menjemputnya di luar pangkalan sebelumnya. Sementara itu Lu Sheng berpencar dengan master lainnya untuk menarik perhatian keluarga Ka. Bahkan Liu Xiaohong diam-diam dibawa pergi oleh Lu Sheng atas permintaan Leon. Pada saat ini, satu-satunya orang yang mengikutinya adalah Shadow dan Abu. Kekuatan Shadow sudah mencapai alam bawaan ke-8. Dengan adanya Shadow di sisinya, kalaupun Leon mengalami kecelakaan, akan ada seseorang yang menjaganya. Adapun yang menjadi alasannya membiarkan Abu datang adalah karena Abu berasal dari delta kematian. Sehingga dia lebih akrab dengan medan dan aturan delta kematian daripada yang lainnya. Dengan adanya penduduk lokal seperti itu yang memimpin, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Sambil terus mengemudi, Abu menjawab pertanyaan Leon. "Kalau semuanya berjalan dengan baik, kita akan tiba di sana besok pagi." Pada hari-hari ketika Leon pergi, Abu merasa seperti orang gila di villa keluarga Wood. Dia tidak melakukan aktivitas lain selain makan, minum, dan berkultivasi setiap harinya. Tubuhnya menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Tetapi setelah sekian lama dari hari-hari yang membosankan itu, dia merasa sangat bosan. Jadi kali ini begitu dia menerima telepon dari Leon, dia segera datang ke kota Hades di bawah pengaturan sekte penyihir hantu. Baginya, selain makan dan minum, hal yang paling membahagiakan adalah melakukan sesuatu untuk Leon. Mendengar jawaban Abu, Leon hanya mengangguk. Dia mengetahui bahwa tidak mudah untuk bergegas dari kota Hades ke pusat delta kematian di tepi laut. Sudah hal yang bagus kalau mereka bisa tiba besok pagi. Sekarang dia hanya berharap keluarga Ka akan bingung dengan jebakan Lu Sheng, sehingga tidak akan menjadi ketat daerah di tepi laut. Sehingga tidak akan menjaga ketat daerah di tepi laut. Kalau tidak, dia tidak tahu kecelakaan macam apa yang akan terjadi. Tepat ketika Leon melarikan diri bersama Liu Wei di sepanjang jalan, Yan Rou yang berada jauh di kota Nanhe, Provinsi Nanyun, telah memulihkan tubuhnya sepenuhnya
Sehingga, seperti biasa, dia pergi ke apotik untuk memberikan konsultasi. Hanya saja ketika dia tiba di ruang konsultasinya, dia melihat seorang pria berpakaian putih duduk diam di dalam. Alis Yanrou sedikit berkerut. Dalam keadaan normal, setiap orang yang datang untuk bertemu dengannya harus lebih dulu diatur oleh staf. Hanya setelah dia tiba, barulah orang-orang itu diizinkan untuk masuk ke ruangannya. Bagaimana bisa orang ini sudah masuk lebih dulu dan dia juga tidak mendengar dari orang-orang yang ada di bawah kalau ada seseorang yang sedang menunggunya di dalam ruangan? Pria itu membuka mulutnya dan berkata, "Nona Su, aku adalah orang dari keluarga Yun dan aku ingin berbicara dengan Tuan Wood." Bab 873. Tumpukan awan gelap yang menumpuk di atas kota Hades benar-benar dilepaskan ketika Leon dan yang lainnya pergi. Hujan turun dari langit sehingga meningkatkan kesulitan klan K untuk mencari Leon dan yang lainnya. Leon dan rombongannya juga tiba di pelabuhan dengan Lancer tanpa masalah. Mereka naik kapal penyelundup biasa dan memulai perjalanan kembali ke Tiongkok. Dia tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di kota Nanhe, karena badai yang menyapu Laut Cina Selatan telah menghancurkan semua jalur peralatan komunikasi. Mereka cukup beruntung berada di kapal yang tidak tersapu ke dasar laut oleh badai. Setelah hanyut di laut selama beberapa hari, akhirnya Leon dan rombongannya sampai di wilayah laut negara Longteng. Bagi Liu Wei, pengalaman melarikan diri dalam beberapa hari terakhir ini benar-benar seperti neraka. Ketika dulu dia bekerja di Tiongkok, dia menikmati perlakuan yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dan ketika dia tiba di kota Hades, dia mendapat perlakuan seperti seorang kaisar. Setelah menyelesaikan pekerjaan, dia akan mendapatkan semua makanan lezat dari pegunungan dan laut, juga anggur untuk diminum. Bahkan ada juga beberapa wanita cantik dari berbagai ras yang disediakan untuk melayaninya. Tetapi ketika beberapa hari terakhir ini dia terapung-apung di laut, dia hanya makan ikan kering dan makanan kering. Dia minum air dengan bau yang aneh dan tinggal di tempat yang sangat sederhana. Baginya, ini hanyalah kehidupan budak. Kabar baiknya adalah bahwa semua ini akan segera berakhir. Leon memberitahunya kalau mereka akan segera tiba di darat. Dia percaya bahwa selama mereka mendarat, tidak peduli organisasi apa yang ada di belakang Leon, dengan pengetahuan yang ada di kepalanya, bahkan kalaupun dia tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti di kota Hades, itu tidak akan terlalu buruk. Ketika dia mengetahui kalau kapal mereka sudah berlabuh, Liu Wei menahan kelelahan di tubuhnya, dan dengan bersemangat dia berlari keluar dari ruangan tempat dia tinggal dan datang ke geladak. Namun seketika dia langsung tercengang. Di atas geladak sudah ada tentara bersenjata lengkap. Seluruh kapal sudah terkepung. Jangankan manusia, bahkan tikus pun akan kesulitan melarikan diri. Lalu di mana Tuan Wood? Saat ini Leon sedang berbicara dengan seorang pria berseragam militer. Di sebelah pria berseragam militer itu, ada juga seorang prajurit wanita dengan sosok anggun. Pikiran pertama Liu Wei adalah bahwa organisasi yang ada di belakang Tuan Wood ini sepertinya lebih besar daripada keluarga K. Hanya dengan melihat kualitas para prajurit ini saja, Liu Wei tahu kalau prajurit ini jauh melampaui penjaga keluarga K. Tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Seragam para prajurit ini sangat familiar. Untuk waktu yang lama, dia pernah harus berhadapan dengan semua prajurit berseragam seperti ini.
Pada saat ini, petugas yang sedang berbicara dengan Leon menoleh dan tersenyum menyapanya. "Profesor, lama tidak bertemu." Mata Liu Wei berkontraksi. "Ouyang Suo, orang pertama daerah militer Provinsi Sisu. Ouyang Suo, panglima tertinggi yang bertugas menjaga pangkalan penelitian Sisu. Dia telah bertemu beberapa kali dengan Ouyang Suo, jadi dia mengenalinya meskipun sekilas. Organisasi di belakang Tuan Wu ternyata adalah militer negara Longteng." Memikirkan hal ini, hati Liu Wei langsung tenggelam ke dasar dan akhirnya dia mengerti kenapa kekuatan Leon bisa begitu kuat. Kalau militer Longteng yang bergerak, tidak mengherankan kalau kekuatan Leon sebesar itu. Hanya saja dia belum pernah melihat sedikit pun aura militer di tubuh Leon. Bukan hanya Leon, tetapi bahkan dua orang yang mengikuti di sisi Leon juga tidak memiliki aura militer sama sekali. Yang satu terlihat seperti pria sembrono yang lahir dan besar di delta kematian, sementara yang lainnya adalah naga dewa yang tidak ditahu dari mana asalnya. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi orang dari militer Longteng? Liu Wei sangat putus asa sehingga dia terduduk di tanah karena ketakutan. Di dalam benaknya muncul sebuah pepatah kuno dari negara Longteng, yaitu mereka yang mengkhianati Longteng akan dihukum bahkan meskipun mereka jauh. Leon sudah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawanya kembali dari kota Hades. Jelas itu bukan karena pengetahuan yang ada di dalam pikirannya, tetapi untuk menghukumnya. Apa hukuman bagi pengkhianat di negara Longteng? Liu Wei tidak berani memikirkannya sama sekali. Tanpa memperhatikan Liu Wei yang sedang duduk di tanah, Ouyang Suo tersenyum pada Leon dan berkata, "Wah, kau telah memberikan kontribusi besar kali ini." Ketika Leon meninggalkan kota Hades, dia menghubungi Ouyang Suo. Dan ketika Ouyang Suo mengetahui kalau Leon benar-benar telah menangkap profesor yang telah melarikan diri dari pangkalan genetik, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Dan kemudian dia dipenuhi dengan semangat yang membara. Menangkap Liu Wei sepertinya bukan masalah besar bagi Leon. Dia bahkan mengetahui dari mulut Leon bahwa keluarga K sudah memiliki sekelompok pejuang genetik. Tapi masalahnya adalah Liu Wei tidak terlibat dalam hal bisnisnya. Dia dan Leon sudah lama memutuskan bahwa keluarga Dugulah yang berada di balik masalah ini. Tetapi sayangnya belum ada bukti. Sekarang ada orang besar yang masih hidup seperti Liu Wei. Itu berarti akhir dari keluarga Dugu telah tiba. Bukan hanya keluarga Dugu, yang pasti tidak ada satupun dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam masalah ini yang bisa melarikan diri. Ini adalah kesempatan besar untuk benar-benar menghilangkan beberapa masalah yang tersembunyi di dalamnya. Leon menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, orang-orangku tidak bisa menemukan Cold Star, sehingga kita tidak bisa membalaskan dendam Yuting dan yang lainnya. Leon tidak memiliki banyak kegembiraan di wajahnya, dan kegembiraan di wajah Ouyang Suo juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suasana hatinya juga menjadi muram ketika dia memikirkan para prajurit yang mati itu. Bahkan Li Dahui yang telah dipromosikan menjadi jenderal wanita yang ada di sampingnya juga terlihat sedih saat ini. Setelah terdiam lama, Ouyang Suo menepuk bahu Leon dan berkata, "Tidak apa-apa. Mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap negara Longteng pasti akan dihukum, bahkan kalaupun mereka berada jauh. Cepat atau lambat, kita akan membalaskan dendam saudara-saudara kita." Leon mengangguk. "Baiklah, aku serahkan orang ini padamu. Aku masih harus kembali ke Nanyun." Dia masih tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di Nanyun. Dia hanya ingin kembali ke Nanyun dan menjelaskan kepada Susan Yin tentang bisnis kerajaan Bangladesh berikutnya. Begitu Ralph meninggal, kelompok Ralph pasti akan berantakan. Saat ini kerajaan Bangladesh atau Meng kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekacauan besar.
Meskipun dia tidak memiliki banyak ketertarikan kepada Cardin, tetapi bagaimanapun juga dia pernah memiliki hubungan dengan Cardin. Dia tidak ingin Cardin ikut mati di masa-masa kacau seperti ini. Jadi dia ingin menyuruh Su Sanyin membantu mengurus Cardin. Ouyang Suo mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu pujian atas jasamu, dan setelah kau selesai dengan urusanmu, aku akan memberimu hadiah. Leon bertanya dengan nada bercanda. Apakah kau akan menjadikanku seorang jenderal? Ouyang Suo tertawa keras. Kalau kau mau bergabung dengan tentara, aku akan segera mengatur posisi mayor jenderal untukmu. Menurutnya, dengan kekuatan dan prestasi Leon, jangankan posisi mayor jenderal, bahkan posisi seorang letnan jenderal juga layak diberikan kepada Leon. Leon melirik Ouyang Suo. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak ingin diperintah olehmu setiap hari. Leon tidak ingin dibatasi kebebasannya, karena itulah dia tidak pernah tertarik untuk bergabung dengan militer. Ouyang Suo juga tahu isi pikiran Leon dan tidak berekspektasi kalau Leon bersedia bergabung dengan tentara. Bagaimanapun, baginya sendiri, Leon sudah menjadi orangnya sendiri. Kalau dia benar-benar membutuhkan bantuan dan menghubungi Leon, Leon pasti tidak akan menolaknya. Kalau begitu, untuk apa dia repot-repot memaksa Leon masuk ke dalam militer? Leon mengabaikan Ouyang Suo yang sedang tertawa. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Li Dahui, lalu memeluk Li Dahui dan berbisik di telinganya. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam Yuting dan yang lainnya. Sekarang Li Dahui telah berubah kembali ke nama aslinya, Li Youran. Dia sedikit tertegun, dan ketika dia mendengar janji tulus Leon, hatinya merasa tergerak. Dia baru saja hendak menanggapi Leon, tetapi suara Leon sudah terdengar lagi, dan kali ini penuh dengan ejekan. Hei, sepertinya kau semakin berisi sekarang. Wajah Li Youran tiba-tiba memerah. Orang ini, sang jenderal masih di sampingnya, tetapi Leon sudah berani menggoda dirinya sendiri seperti ini. Dengan tendangan keras ke kaki Leon, Li Youran berkata, "Pergi sana." Bab 874. Leon memunggungi Ouyang Suo dan Li Youran sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Aku pergi dulu." Lalu dia pun pergi bersama Abu. Adapun Shadow, dia sudah menghilang sejak kapal penangkap ikan berlabuh. Melihat punggung Leon yang gagah saat dia pergi, Li Youran bergumam pelan, "Ketua, menurutmu seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan?" Ouyang Suo juga melihat punggung Leon dan menghela nafas pelan. Bisa berada di puncak alam bawaan ke-7 pada usia 20 tahun. Sejauh yang ku tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya dalam 100 tahun terakhir. Bisa melangkah ke alam bawaan sendirian sudah merupakan pencapaian besar di mata orang-orang sekuler. Tetapi dibandingkan dengan Leon, tahun-tahun yang dilewatinya tidak ada apa-apanya. Ketika dia pertama kali bertemu Leon, Leon belum melangkah ke alam bawaan. Tetapi pada saat ini, hanya dalam waktu yang tidak begitu lama, kekuatan Leon sudah jauh melampaui kekuatannya sendiri. Li Youran tertegun sejenak. Mencapai alam bawaan pada usia 20 tahun sudah bisa membuat seseorang menjadi jenius yang luar biasa. Bagaimana bisa ada orang lain seperti Leon yang melangkah ke puncak alam bawaan ke-7 pada usia 20 tahun? Dia pun bertanya dengan penasaran, "Benarkah? Siapa pria itu?" Ouyang Suo menjawab dengan pelan, "Chu Tiannan." Tubuh Li Youran sedikit gemetar. Chu Tiannan adalah orang nomor 1 di militer Long Teng. Dia merupakan dewa militer di benak semua prajurit Long Teng dan merupakan Grandmaster termuda di seluruh negara Long Teng. Mungkinkah ketinggian masa depan Leon juga akan mencapai ketinggian dewa militer itu? Apa yang Li Youran tidak tahu bahwa di dalam hati Ouyang Suo, pencapaian masa depan Leon pasti akan melampaui Chu Tiannan dan bahkan melampaui 4 guru besar karena Leon memiliki seorang guru yang tidak diketahui kedalamannya oleh siapapun.
Dia mengatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, hanya ada satu orang sebelum Leon yang telah mencapai ketinggian alam bawaan ketujuh pada usia 20 tahun. Tetapi itu tidak termasuk lelaki tua misterius yang menjadi guru Leon. Itu karena lelaki tua misterius itu sudah terkenal di seluruh dunia lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat ini departemen paling misterius dari Longteng, yaitu Jiwa Naga, yang dipegang oleh Chu Tiannan, diciptakan oleh lelaki tua misterius itu. Dia bahkan curiga kalau pencapaian Chu Tiannan hari ini juga terkait dengan lelaki tua misterius itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang tanpa latar belakang keluarga bisa menjadi dewa di hati semua prajurit negeri Longteng hanya dalam waktu 1 atau 2 dekade? Tapi tentu saja tidak mungkin baginya untuk memberitahu Li Youran tentang rahasia ini. Kalau bukan karena fakta bahwa dia berada di posisi tinggi sekarang, ditambah dengan latar belakang keluarga Ouyang, dia pun pasti tidak akan mengetahui tentang hal ini. Setelah Leon membawa Abu ke darat dan bergabung dengan Shadow, dia pun terbang langsung ke Provinsi Nanyun dan naik kereta berkecepatan tinggi selama beberapa jam sebelum dia tiba di kota Nanhe. Ponselnya sudah hilang, jadi Leon tidak bisa menelpon Susan Yin. Dia memutuskan untuk naik taksi dan dengan terburu-buru langsung kembali ke rumah keluarga Su. Dia sendiri tidak mengerti kenapa langkahnya begitu terburu-buru. Apakah ini karena dia sudah jatuh cinta pada Yan Rou? Atau apakah karena kehidupan di sini membuatnya merasa seperti di rumah? Hanya saja ketika dia kembali ke rumah, dia tidak melihat Yan Rou. Hanya ada ibu mertuanya yang sedang sibuk di rumah. Melihat Leon sudah kembali, Su Mu tampak bahagia dan sambil menarik Leon masuk ke rumah, dia bertanya, "Yehe, kemana saja kau akhir-akhir ini? Kenapa kau tidak menelpon dan memberi kabar kepada kami?" Leon tersenyum tipis. "Bu, maafkan aku. Beberapa teman ingin mengajakku untuk berbisnis, dan aku pergi ke Liga Selatan untuk meninjau bisnisnya. Aku sangat sibuk di sana dan hanya sempat menelpon Yan Rou beberapa kali." Sumo menghela nafas. "Oh, gadis itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak memberitahu kami." Leon bertanya, "Di mana Yan Rou?" Sumo berkata dengan nada mengeluh, Dia menelpon beberapa hari yang lalu dan mengatakan kalau dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Jadi dia pergi untuk bersantai. Tapi dia belum menghubungi kami selama beberapa hari ini." Sumu jelas merasa sangat tidak puas dengan putrinya. Kenapa Yan Rou berada dalam suasana hati yang buruk setelah menemukan suami yang begitu baik? Sekarang menantunya yang baik sudah kembali, tetapi putrinya tidak ada di rumah. Leon menghela nafas. "Oh, lalu apakah ayah pergi ke apotik?" Yang mengejutkan, ada perasaan sedikit kehilangan di hatinya ketika mengetahui kalau Yan Rou tidak di rumah saat ini. Sumu hanya mengangguk. "Ya, kau juga pasti tahu temperamen ayahmu. Dia tidak bisa meninggalkan apotik kosong. Yan Rou sedang tidak ada di sana, jadi dia selalu pergi ke sana untuk mengawasi." Leon tersenyum tipis. "Ngomong-ngomong, ponselku yang sebelumnya sudah rusak, jadi aku akan keluar dulu untuk membeli ponsel baru. Kalau tidak, aku akan kesulitan untuk menghubungi dan dihubungi." Sumu tersenyum dan berkata, "Oke, pergilah. Aku akan memasak. Jadi kau kembalilah lebih awal untuk makan malam." Bagi Sumu, Leon adalah menantu yang baik. Lihat saja, hal pertama yang dilakukan Leon ketika dia kembali ke Nanhe adalah pulang ke rumah. Leon bahkan tidak punya waktu untuk mengganti ponselnya yang sudah rusak. Sayangnya, Yan Rou terlalu cuek. Tidak, dia harus menelpon Yan Rou sebentar lagi dan memintanya untuk segera kembali. Hanya saja setelah Sumu menelpon beberapa kali berturut-turut, dia menemukan kalau telepon Yan Rou tidak dapat terhubung dan tiba-tiba dia merasa sedikit cemas. Kemana anak itu pergi untuk bersantai? Kenapa dia sampai tidak bisa dihubungi? Sementara itu,
Leon sudah keluar dan membeli ponsel secara acak di toko terdekat. Setelah mendapatkan nomor kartu, orang pertama yang diteleponnya adalah Yan Rou. Tetapi sayangnya hasilnya sama dengan Sumu. Ini membuatnya sedikit terkejut dan jejak kegelisahan muncul di hatinya. Dengan buru-buru dia pun menelpon Susan Yin. Setelah telepon terhubung, suara Susan Yin datang dari ujung telepon yang lain. "Halo, siapa ini?" Leon tahu bahwa karena ini adalah nomor baru, jadi Susan Yin tentu saja tidak mengetahuinya. Jadi dia pun berkata, "Ini aku." Di ujung telepon yang lain, Susan Yin hampir tampak seperti akan menangis. "Oh, Tuan Yehe, akhirnya kau kembali?" Leon mengangkat alisnya karena bingung dan bertanya, "Ada apa?" Di telepon, suara sedih dan marah Susan Yin terdengar. "Sesuatu telah terjadi dan Su Yanrou juga diculik." Begitu dia mendengar kalau Yanrou telah diculik, Leon merasakan ada ledakan kemarahan di hatinya tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah menyerahkan keselamatan semua keluarga Su kepada Susan Yin. Tetapi sekarang Yanrou justru diculik. Apa saja yang dilakukan Susan Yin ini selama ini? Dengan cepat dan singkat, Susan Yin menceritakan kepada Leon mengenai apa yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Beberapa waktu yang lalu, seorang pria bernama Yun Mat datang ke sini dan dengan satu pedang dia menghancurkan pavilion Lansi. Akhirnya Master Pavilion Lansi dan Jiang Liuying bergerak bersama-sama, tetapi mereka juga dikalahkan oleh orang itu. Sekarang seluruh pavilion Lansi dan masyarakat Liuying telah jatuh ke tangan orang itu. Dia juga menangkap Su Yanrou. Dia memintaku untuk memberitahumu kalau dia akan menunggumu di Villa Gunung Salju Biru. Kelopak mata Leon melonjak liar. Villa Gunung Salju Biru? Bukankah itu adalah tempat tinggal Lan Suetian? Jaraknya lebih dari 200 km dari kota Nanhe. Leon bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kau tahu siapa dia?" Susan Yin menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, "Seharusnya dia adalah seseorang dari Menara Yunjian." Menara Yunjian, kekuatan teratas di Suzhou. Beberapa waktu yang lalu, ketuanya yaitu Yun Feiyang berhasil menerobos alam bawaan ke-9 dalam satu gerakan dan melangkah ke ranah Grandmaster. Dia bertarung dengan master dari pavilion pedang Susan selama 3 hari 3 malam sebelum kemudian dia dikalahkan. Ini membuat prestise Menara Yunjian mencapai titik ekstrim dan samar-samar menjadi kekuatan terbesar kedua di Suzhou di bawah pavilion pedang Susan. Sekarang, orang-orang di Menara Yunjian mencari masalah dengan Leon. Bisakah Leon menghadapinya? Bab 875. Leon menutup telepon. Suasana hatinya sangat berat. Ketika dia mendapatkan buku pedang dari Nihong, dia samar-samar bisa menebak kalau Menara Yunjian pasti ada hubungannya dengan keluarga Ku di kota Kuhe. Dia juga berpikir apakah tindakannya membunuh Ku Donglai akan menarik pembalasan dari Menara Yunjian. Hanya saja dia tidak pernah menyangka kalau balas dendam Menara Yunjian akan datang begitu cepat. Dia hanya meninggalkan kota Nanhe selama puluhan hari, tetapi pasukan bawah tanah di seluruh perbatasan Nanyun sudah terbalik. Dia hanya bisa mengendalikan 3 organisasi besar setelah semua rencana dan kartu asnya. Tetapi pihak lain hanya memiliki 1 orang dan 1 pedang, namun bisa dengan mudahnya mengacaukan semua rencananya. Dan bukan hanya itu, bahkan Yanrou juga ditangkap. Seberapa kuat pihak lain, Leon tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Setidaknya dia tahu kalau kekuatan pihak lain lebih kuat daripada Shadow yang sudah melangkah ke alam bawaan ke-8. Shadow memiliki spesialisasi dalam bidang pembunuhan, dan kalau dia diberikan kesempatan besar,
dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh para penguasa alam bawaan ke-9. Tetapi, kalau dia ingin mengalahkan Lan Suetian dan Jiang Liuying dalam satu gerakan, dia sama sekali tidak akan bisa melakukannya. Bisakah orang seperti itu ditangani dengan kekuatannya saat ini? Leon tidak tahu jawabannya, tetapi dia mengerti bahwa tidak peduli apakah dia bisa menghadapinya atau tidak, yang pasti dia harus pergi. Itu karena Yanrou adalah wanitanya. Tidak peduli apa yang Yanrou pikirkan tentang Leon di dalam hatinya, namun bagi Leon sendiri, Yanrou adalah wanitanya dan ibu dari anaknya yang belum sempat lahir. Leon tidak segera pergi ke villa Gunung Salju Biru, tetapi kembali ke rumah keluarga Su dengan santai. Dia menemani ayah dan ibu Yanrou makan malam dan memberitahu mereka bahwa dia telah menghubungi Yanrou dan saat ini Yanrou sedang berlibur di villa temannya. Leon sudah berjanji kalau dia akan menjemput Yanrou dan membawanya pulang. Leon sengaja bersandiwara karena dia tidak ingin membuat ayah dan ibu Yanrou merasa khawatir. Tentu saja ayah dan ibu Yanrou tidak curiga. Mereka hanya meminta Leon untuk segera pergi menjumpai Yanrou dan tinggal berlibur di villa itu bersama-sama dengan Yanrou selama beberapa hari lagi. Toh, tidak ada yang akan dilakukan Leon di rumah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu Yanrou, Leon pun pergi ke villanya sendiri. Setelah menyuruh Shadow berjaga-jaga di sekitar, dia duduk sendirian di tepi mata air spiritual dan dengan cepat dia menyerap aura langit dan bumi yang ada di sekitarnya. Karena pihak lain telah menangkap Yanrou beberapa hari yang lalu, maka kalau pihak lain benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Yanrou, tentu sudah terlambat baginya kalaupun dia pergi sekarang. Dan karena sampai hari ini pihak lain tidak melakukan apapun pada Yanrou, maka akan baik-baik saja kalau menunggu sehari lagi. Tidak peduli apakah Yanrou memiliki banyak atau sedikit waktu. Yang pasti Leon akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Yanrou. Bahkan, kalaupun dia harus menghadapi kegilaan dari menara Yunjian yang kuat itu, dan semua itu tentu membutuhkan kekuatan terkuat. Saat ini konspirasi dan tipu daya apapun tidak berguna. Ketika Ralph mengundangnya ke pangkalan untuk bertanding hari itu, dia memberitahu Ralph bahwa dia perlu menyesuaikan diri terlebih dahulu. Sebenarnya, itu hanyalah dalih untuk mempersiapkan serangan di pangkalan. Tapi kali ini, dia harus mempersiapkan diri dengan kondisinya yang terbaik. Hanya dalam waktu 1 malam, memang tidak akan mungkin bisa membantunya menjadi sangat kuat. Tetapi setidaknya, itu bisa mengisi kembali tenaganya yang terkuras sebelumnya. Dia hanya duduk diam di tepi mata air, sementara Abu duduk di ruangan seberang sambil menggerogoti kaki sapi. Sementara Shadow, sosoknya telah lama menyatu dengan angin malam. Pada saat ini, dia akan menjadi penjaga terkuat Leon. Saat Leon mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan dirinya di Provinsi Gui Barat, di bawah air terjun tanpa nama, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila di atas batu besar di depan air terjun. Hanya saja, tidak seperti di masa lalu, lelaki tua itu tidak memancing, tetapi diam-diam memandangi air terjun yang sudah dia amati selama beberapa dekade dengan tatapan mata yang sedikit kesepian. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang ringan, dan dalam sekejap sosok Du Gujian sudah berada di belakang lelaki tua itu. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, wajah Du Gujian juga penuh dengan kekecewaan saat dia berkata, "Ayah." Lelaki tua itu tidak menunggu Du Gujian selesai berbicara dan langsung menyela. "Kau sudah memeriksa semuanya?" Du Gujian menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memeriksanya. Anak itu bernama Yehe. Seharusnya
dia adalah Leon Wood yang membawa kembali Liu Wei dari kota Hades. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pengingat dari Cold Star yang mengatakan bahwa seseorang telah menyerang basis genetik keluarga K dan Liu Wei yang telah mereka percaya sebelumnya juga menghilang. Mu Hansing sebagai pemimpin Cold Star bahkan bertanya apakah dia bisa meminta peneliti senior lain untuk keluar dan harganya diganti oleh keluarga Dugu. Tetapi hal itu ditolak oleh Dugu Jian. Mu Hansing hanya ingin mencari bakat untuk proyek ini, tetapi dia tidak menyangka kalau orang-orang dari militer Longteng yang akan bergerak. Tetapi Dugu Jian sudah memikirkan hal ini untuk pertama kalinya. Hanya saja orang-orang mereka yang ada di dalam belum mendapat kabar apapun dan mereka belum mendengar apa-apa tentang militer. Baru hari ini ketika Ouyang Suo tiba-tiba meninggalkan Sudu dan muncul di perairan Laut Cina Selatan, mereka mengetahui kalau Ouyang Suo ada di sana untuk menjemput seseorang. Orang macam apa yang membutuhkan Ouyang Suo untuk pergi sendiri? Meski sejauh ini masih belum ada pergerakan dari militer, namun Dugu Jian sudah mengerti bahwa keluarga Dugu sudah tamat. Dan orang yang membawa kembali Liu Wei adalah Leon, yang seharusnya sudah mati. Memikirkan situasi yang ada di depannya ini terjadi karena kepercayaan dirinya yang berlebihan, hati Dugu Jian dipenuhi dengan kekecewaan. Lelaki tua itu bergumam pelan, "Kalau begitu, kau bisa pergi selagi masih malam." Dugu Jian tercengang. "Lalu bagaimana denganmu?" Dugu Jian datang ke sini untuk memberitahu ayahnya agar segera pergi sebelum militer bergerak. Lelaki tua itu berkata, "Karena aku tidak bisa melangkah ke alam Grandmaster dalam hidup ini, maka apa gunanya aku hidup?" Wajah Dugu Jian berubah. Dia mendengar keinginan kematian ayahnya. Lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Tidak ada masalah dengan buku rahasia itu. Hanya saja tubuhku sudah melewati puncaknya, dan ki darahku tidak mencukupi. Jadi aku tidak akan bisa melangkah ke ranah Grandmaster. Tetapi kau berbeda. Kekuatanmu dan ki darahmu belum mencapai puncaknya. Dengan kualifikasimu, dan kemudian ada buku rahasia sebagai referensi, hanya masalah waktu saja sebelum kau melangkah ke ranah Grandmaster. Ketika saatnya tiba, kau pasti akan menjadi Grandmaster." Sepertinya lelaki tua itu hanya mengatakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Dugu Jian mendengarnya di telinganya, dia merasakan perasaan pedih di hatinya. Tepat ketika Dugu Jian merasa sangat sedih di dalam hatinya, lelaki tua itu berbicara lagi, dan juga, "Jangan beritahu siapapun, termasuk istri dan anak-anakmu. Kalau tidak, kau hanya akan bertindak gegabah dan memperingatkan musuh." Dugu Jian gemetar. Bertindak gegabah dan memperingatkan musuh? Sekarang ini militer belum bergerak. Dengan kekuatan keluarga Dugu, tidak bisakah dia membawa keluarga intinya? Seolah-olah bisa membaca apa yang ada di pikiran putranya, lelaki tua itu berkata dengan ringan, "Jangan meremehkan militer. Selama bertahun-tahun, kita sudah mencoba untuk menyusup, tapi bukankah itu tidak efektif?" Dugu Jian merasa sedikit enggan. Tapi ayahnya sudah memiliki keinginan untuk mati, dan dia tahu kalau bujukannya tidak akan berguna. Tetapi bagaimana dengan istri dan putranya? Dia tidak ingin mereka menjadi tahanan. Bahkan kalaupun dia tidak terlalu peduli dengan mereka, tetap saja dia tidak tahan melihat mereka jatuh ke dalam situasi ini. Akibatnya, tanpa menunggu Dugu Jian selesai berbicara, lelaki tua itu langsung menyela. "Apakah kau tahu kenapa aku menamaimu dengan kata Jian, yang artinya adalah pedang?" Dugu Jian menatap lelaki tua itu dengan tatapan bingung. Bab 876.
Lelaki tua itu berkata, "Pedang itu kejam dan tanpa ampun." Pedang yang kejam dan tanpa ampun adalah arti sebenarnya dari jalan pedang. Saat itu, leluhur keluarga Dugu memahami pedang yang kejam dan mencari kekalahan dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak pernah merasakan kekalahan. Namun, selama bertahun-tahun kemudian, justru keluarga Dugu berikutnya tidak sebaik generasi sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena semakin besar sebuah keluarga, akan semakin dalam keterlibatan di dalamnya, sehingga akan semakin sulit bagi mereka untuk menjadi kejam. Kejadian ini adalah malapetaka bagi keluarga Dugu sebelumnya. Tetapi bagimu, ini adalah sebuah kesempatan. Potong keterikatanmu dan lakukan jalan pedangmu dengan sepenuh hati. Kalimat terakhir lelaki tua itu langsung meledak di hati Dugu Jian. Seluruh tubuh Dugu Jian bergetar. Potong kekhawatiran dan lakukan jalan pedang dengan sepenuh hati. Pedang Dugu. Ayahnya menginginkannya menjadi pendekar pedang yang kesepian itu sendirian. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak mudah untuk memotong semua keterikatan. Selama bertahun-tahun, ayahnya tidak pernah bertanya tentang urusan keluarga, dan hampir seluruh waktu ayahnya dihabiskan untuk hidup dalam pengasingan di sini. Bukankah ini dilakukan ayahnya untuk memotong keterikatannya? Tapi, tetap saja pada akhirnya, apa yang tidak bisa dilepaskan oleh lelaki tua itu adalah Dugu Jian sendiri. Lalu bagaimana dengan Dugu Jian sendiri? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bersikap baik kepada istri dan anak-anaknya. Dia juga tidak pernah bersikap baik kepada siapapun itu. Tetapi, kalau dia disuruh untuk melakukannya, bisakah dia melepaskan keterikatannya atas keluarganya? Sambil menahan kesedihan di hatinya, Dugu Jian membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, "Baik ayah, aku mengerti." Kemudian dia bersujud dengan kepalanya 3 kali sebelum dia bangkit dan berjalan pergi. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak yakin akan bisa melakukannya, tetapi dia harus melakukannya. Untuk menjadi kejam, pertama-tama dia harus melupakan semua perasaannya, dan dia harus memulainya pada saat ini. Lelaki tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi kepada putranya dan membiarkan putranya pergi. Dia percaya kalau putranya itu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Adapun mengenai apakah keluarga Dugu akan dicabut karena hal ini, dia tidak peduli. Selama putranya masih ada, selama putranya masih memiliki niat untuk melakukan jalan pedang, dia percaya bahwa cepat atau lambat keluarga Dugu juga akan terlahir kembali. Sama seperti leluhurnya yang mencoba mencari kekalahan di sepanjang hidup mereka, malam semakin larut. Lelaki tua itu hanya duduk diam di bebatuan sambil memandangi air terjun di depannya. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Barulah keesokan harinya, ketika langit di sebelah timur memancarkan sinar putih, lelaki tua itu perlahan berdiri. Melihat air terjun yang telah dia lihat selama bertahun-tahun, lelaki tua itu tersenyum dan berjalan pergi. Dia adalah petarung tunggal. Dia adalah kepala keluarga Dugu. Dia adalah seniman bela diri tak tertandingi dari alam bawaan ke-9. Bahkan, kalaupun dia harus mati dengan penuh semangat. Leon yang berada jauh di kota Nanhe juga terbangun dari meditasinya saat ini. Tanpa melihat gumpalan sinar putih di langit timur, dia langsung berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Dia langsung memberikan perintah, "Bersiaplah, ayo kita pergi setengah jam lagi." Setelah mengucapkan sepatah kata kepada Abu yang terbangun dalam keadaan linglung, Leon berbalik dan naik ke atas. Setengah jam kemudian, Leon turun dan Abu sudah menunggu di luar pintu. Selain itu, ada juga Susan Yin yang mengemudi sendiri ke sini.
Leon berkata kepada Susan Yin yang hendak ikut ke dalam rombongan, "Jangan pergi, kau tetaplah di Nanhe." Susan Yin memohon kepada Leon, "Tuan, biarkan aku pergi denganmu." Dia jelas tahu keberadaan seperti apa yang akan dihadapi Leon. Sejujurnya, jauh di lubuk hatinya, sebenarnya dia sama sekali tidak ingin pergi. Tetapi dia juga mengerti bahwa kalau bukan karena Leon, maka tidak akan ada dirinya pada saat ini. Semua yang dia miliki saat ini diberikan oleh Leon. Kalau dia tidak pergi, jika Leon dikalahkan, dia mungkin bisa tetap hidup. Tapi apa gunanya hidup seperti itu? Setelah bergumul sepanjang malam, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Kalau Leon benar-benar kalah, setidaknya dia bisa mengumpulkan jasad Leon untuknya. Dan kalaupun pihak musuh ingin membunuhnya, maka dia akan mati bersama Leon. Setidaknya Leon tidak akan kesepian di jalan kematian. Leon melirik Susan Yin dengan heran dan bertanya, "Apakah kau yakin?" Susan Yin mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu saja." Leon pun tidak mengatakan keberatan lagi. "Oke, kalau begitu kau yang mengemudi." Susan Yin sangat gembira dan buru-buru naik ke kursi pengemudi. Abu melirik Susan Yin tanpa daya, lalu dia berjalan ke kursi penumpang dan duduk. Sementara Shadow yang entah kapan masuk sudah duduk di kursi lainnya. Satu mobil berisikan 4 orang melaju seolah sedang menuju ke neraka. Villa Gunung Salju Biru terletak di pinggiran timur kota Sichuan. Itu adalah sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Sebagai penguasa pavilion Lansi, Lan Suetian mengendalikan geng terbesar di provinsi Nanyun. Jadi tidak mengherankan kalau dia menempati tempat seperti ini. Hanya saja sekarang, pemilik villa gunung ini, yaitu Lan Suetian, tidak lagi memiliki keagungan masa lalu. Tetapi seperti seorang pelayan, dia bersembunyi di sudut halaman yang jauh. Dari waktu ke waktu, matanya menatap pria dan wanita yang berada tidak jauh darinya. Pria itu mengenakan jubah putih, memiliki rambut hitam diikat ke belakang, di belakang kepalanya, dan memperlihatkan wajahnya yang benar-benar tampan. Wanita itu juga mengenakan rok klasik berwarna putih. Rambut hitam legamnya melingkar di belakang kepalanya. Dia terlihat seindah peri dalam lukisan. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti akan berpikir bahwa ini adalah sepasang peri yang sedang berbicara tentang cinta. Tetapi Lan Suetian tahu bahwa itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan oleh orang luar. Setidaknya wanita bernama Su Yanrou tidak akan pernah memberikan wajah yang baik kepadanya. Yun Mat dan Jiang Liuying. Lan Suetian bertanya kepada Jiang Liuying yang ada di sampingnya, "Kau bilang Tuan Yun Mat tidak akan terlalu menyukai wanita itu, bukan?" Dalam beberapa hari terakhir, Lan Suetian menemukan bahwa pria kuat yang telah menghancurkan beberapa aula pavilion Lansi sendirian hanya dengan satu pedang dan membunuh ratusan orang ini bersikap sangat baik kepada Yanrou yang seharusnya menjadi sandera. Kecuali bahwa Yanrou tidak diizinkan meninggalkan villa, semua perlakuannya bahkan lebih baik daripada tuannya sendiri. Ini membuatnya merasa sangat tidak bisa mengerti. Bahkan kalaupun Yun Mat ada di sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada seniman bela diri muda itu, dia tidak perlu terlalu intim, bukan? Jiang Liuying mendengus dingin. Yang satu adalah wanita cantik dan yang lainnya adalah pria tampan. Apa yang aneh tentang itu? Lan Suetian menghela nafas. Tapi Tuan Yun Mat akan membunuh suaminya. Jiang Liuying menjawab dengan acuh tak acuh. Membunuh orang dan mengambil istrinya. Sungguh hal yang normal. Lan Suetian tersedap. Membunuh untuk mengambil istrinya. Bagaimana pembunuhan dan perampasan istri ini bisa dipahami sebagai hal yang normal? Sejauh ini, Yun Mat sangat menghormati wanita ini
tanpa sedikit pun berniat menggunakan kekerasan kepadanya. Bagaimana ini bisa dianggap sama dengan membunuh orang dan mengambil istrinya? Hanya saja ketika melihat ekspresi acuh tak acuh Jiang Liuying, Lan Xuetian hanya bisa menghela nafas dalam diam. Dia tahu bahwa Jiang Liuying sama seperti dirinya sendiri, memiliki beberapa keraguan tentang kehidupan akhir-akhir ini. Awalnya, di sepertiga hektar tanah ini, mereka semua adalah orang-orang besar yang tinggi di langit. Pada dasarnya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang perlu mereka tangani hanyalah Kudong Lai dan Ni Hong. Tetapi dua gunung terbesar ini sudah runtuh. Namun sekarang datang seorang pemuda berusia awal 20-an. Dan sebelum dia bisa menyingkirkan kendali seniman bela diri muda itu, iblis yang lebih kuat sudah datang. Menurut perkiraannya dan Jiang Liuying, orang di depan mereka ini setidaknya berada di puncak dari alam bawaan ke-8 dan bahkan mungkin sudah melangkah ke alam bawaan ke-9 dan menjadi seniman bela diri yang tiada taranya. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan seniman bela diri muda ini. Apalagi di belakang seniman ini ada menara Yunjian yang sangat besar. Leon pasti akan tamat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan Yunmat juga meyakinkan mereka bahwa sebelum membunuh Leon, dia akan meminta penawar racun untuk menghilangkan racun dari tubuh mereka. Tapi mulai sekarang, mereka berdua harus bekerja keras untuk menara Yunjian. Untuk hasil seperti itu, keduanya tidak punya alasan untuk menolak. Menara Yunjian adalah pohon yang bagus untuk tempat teduh. Tepat ketika Lan Xuetian menghela nafas pada ketidakkekalan dunia, ada deru suara mesin kendaraan di luar. Dia tahu kalau orang itu sudah datang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.